Pengajuan PK dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kuasa hukum Adam Damiri Deolipa Yumara menyebut 6 novum atau bukti baru dilampirkan dalam berkas untuk membantah unsur keterlibatan kliennya dalam kasus Asabri. Deolipa juga menyiapkan opsi hukum lain seperti permohonan pengampunan atau abolisi atau amnesti kepada Presiden. Dalam argumennya, pihak pemohon menilai ada kekeliruan dalam putusan hakim sebab Adam hanya menjabat direksi Asabri hingga 2015. Sedangkan periode korupsi yang didakwakan terjadi pada 2016 hingga 2020. Kami mendapati beberapa bukti-bukti baru novum yang kemudian ternyata ini sangat memperkuat posisi beliau, di mana beliau pada hakikatnya tidak bersalah. Ya, jadi kami datang ke PN Jakarta Pusat Tipikor ini, kami mengajukan upaya permohonan peninjauan kembali terhadap kepentingan hukum dari Pak Adam Damiri. Begitu. Jadi ada upaya. Pemirsa, sebanyak 350 paket makan bergizi gratis di SMP Negeri 3 Medan ditolak. Ratusan paket makanan ini ditolak karena lauk ayam mengeluarkan bau tidak sedap dan tidak layak konsumsi. Ratusan paket makan bergizi gratis ditolak di SMP Negeri 3 Medan di Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara. Penolakan diketahui lantaran lauk berupa ayam goreng mengeluarkan aroma tak sedap. Pihak sekolah menyebut kejadian baru pertama kali terjadi dan merupakan kekeliruan dari pihak dapur MBK yang diduga masih baru. Pihak dapur MBK langsung mengganti menu makanan yang sebelumnya sudah dikirim ke sekolah dengan makanan lain. Nasi bukan basi, cuma ayamnya agak berbau dan kita prediksi kurang layak dikonsumsi, itu aja. Kemudian kita konfirmasi dapur dan dapur langsung menggantinya dengan makanan kering. Pihak sekolah berharap kedepannya tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution Anyus melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, buka suara terkait anggaran yang tidak terserap program makan bergizi gratis. Ia juga menampik soal permintaan penambahan anggaran dan menyebut bahwa anggaran yang digunakan berasal dari APBN dan penambahan anggaran yang telah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita selalu melakukannya begitu. Kami itu kalau mau nyerap anggaran mudah ya, tapi kami selalu mengatakan penyerapan anggaran Rp1 pun harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, kita harus bertanggungjawabkan penyerapan itu berbasis jumlah penerima manfaat. Ya, seperti itu. Terus waktu itu kan Bapak sempat minta tambahan anggaran ke Pak Purbaya ya Pak? Berarti itu nggak ada. Saya sudah jelaskan sekali lagi. Anggaran APBN Badan Gizi tahun ini 71 triliun. Kemudian sudah disiapkan oleh Presiden 100 triliun. Nah, yang 100 triliun itu tidak kami gunakan. Yang kami gunakan mungkin maksimal 28 triliun. Sehingga tahun ini kita kemungkinan besar akan menyerap 99 triliun. Ya, bukan minta. Ya pemirsa, dengan tambahan pagu anggaran pada tahun depan, Badan Gizi Nasional atau BGN optimistis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi hingga puluhan juta penerima pada tahun 2025. BGN fokus kejar 82,9 juta penerima manfaat MBK. Tahun depan itu kami sudah mendapatkan pagu anggaran 268 triliun dengan cadangan 67 triliun sehingga total 335 triliun. Jadi tahun ini tetap 82,9 juta ya, Prof? Tahun ini penerima tetap 82,9 juta? Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu. Pemirsa, Kota Semarang menggelar peringatan pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada 1945 silam. Peringatan ini diharapkan dapat mengingatkan generasi muda terkait perjuangan para pahlawan. Kota Semarang memperingati pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada tahun 1945 silam. Ribuan warga antusias di kawasan Bundaran Tugu Muda untuk menyaksikan berbagai penampilan yang khidmat dan penuh makna. Peringatan ini dimulai dengan menggelar upacara dengan Gubernur Jawa Tengah sebagai inspekturnya.
Suasana hening pun terasa ketika seluruh lampu di kawasan Tugu Muda dipadamkan, disertai dengan suara sirine. Jadi pertempuran Lima Rai di Semarang ini akan menjadi ritual tahunan yang mengingatkan betapa proses untuk memaknai, mengambil, dan kemudian mengisi kemerdekaan ini sangat berat. Maka kita sebagai generasi penerus harus lebih serius dalam membangun kota Semarang. Peringatan ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya untuk mengenang peristiwa yang menggugurkan ribuan jiwa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dikemas dengan menarik, diharapkan generasi muda dapat memaknai dan terus menghidupkan semangat perjuangan para pahlawan. Dari Semarang, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pihak Palang Merah Internasional mengirimkan 45 jenazah ke Khan Yunis, Palestina. Dengan demikian, total jenazah yang telah kembali ke Palestina sebanyak 90 jenazah. Pemulangan jenazah diangkut dengan kendaraan bulan sabit merah dari Israel menuju Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis, Palestina. Tim forensik juga menambahkan bahwa kondisi para jenazah memprihatinkan dengan adanya tanda-tanda kekerasan. Momen haru terlihat saat tahanan Palestina yang disandra Israel kembali ke Gaza dan akhirnya berkumpul dengan keluarganya. Momen menggembirakan pun terlihat ketika sekelompok siswa di Gaza merayakan hari kelulusan mereka. Suasana haru sekaligus bahagia mewarnai penyambutan Nasser Jadallah Irhin, seorang warga Palestina yang baru saja dibebaskan setelah ditahan di penjara Israel. Ia tiba di Gaza disambut dengan pelukan keluarga, air mata bahagia bercampur kelegaan. Namun di balik senyum dan tangis tersebut tampak jelas kondisi fisiknya yang melemah. Tubuhnya kurus dengan luka dan memar yang diakui akibat penyiksaan selama di penjara. Meski sebagian besar warga Gaza masih dibayang-bayangi trauma, namun kebebasan para sandera dan tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini menjadi simbol harapan di tengah penderitaan panjang rakyat Gaza. Momen menggembirakan juga terlihat ketika sekelompok siswa di Gaza merayakan hari kelulusan mereka dari sekolah menengah atas. Kelompok siswa tersebut berpelukan, tertawa, bahkan menangis haru. Hal ini menunjukkan sebuah kebahagiaan sederhana di mana ruang belajar seringkali menjadi sasaran serangan. Hari kelulusan ini juga menjadi simbol harapan baru, meski di tengah keterbatasan, generasi muda di Gaza tetap bermimpi tentang masa depan yang bebas dan damai. Pemirsa, hampir 193.000 bangunan di Gaza hancur sejak 7 Oktober 2023. Pasca gencatan senjata, pemerintah kota Gaza mulai membersihkan puing reruntuhan bangunan akibat serangan Israel. Beginilah kondisi kota Gaza pasca perang Hamas dan Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Meski kesepakatan gencatan senjata telah tercapai, namun kerusakan yang timbul di seluruh permukiman dan infrastruktur di Gaza tak bisa serta-merta kembali pulih seperti sedia kala. Seluruh distrik telah hancur menjadi puing-puing. Rumah-rumah rata dengan tanah, fasilitas yang hancur, dan jalanan yang rusak akibat dibombardir oleh Israel. PBB mencatat hampir 193.000 bangunan di jalur Gaza telah hancur sebagian atau seluruhnya sejak perang dimulai. Pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan dari jalan yang hancur akibat serangan Israel mulai dilakukan di Gaza. Hal tersebut menandai langkah menuju pemulihan di tengah gencatan senjata Hamas dan Israel. Pemerintah kota Gaza pun menyampaikan telah berupaya keras untuk membuka kembali Jalan Al-Nasr yang menjadi salah satu jalan utama di Gaza. Operasi pembersihan pun terus dilakukan meski 85% peralatan kota telah hancur. يعني مع بداية إعلان عن وقف إطلاق النار بدأت بلدية غزة منذ يوم الجمعة الماضي حملتها لفتح
الطرقات والشوارع في المدينة للسماح بحرية حركة المواطنين وعودتهم من الجنوب إلى الشمال ووصولهم إلى أماكنهم وأماكن سكنهم. Warga Gaza berharap adanya gencatan senjata yang permanen di Gaza dan perdamaian seutuhnya dapat tercapai. Pemerintah Mesir telah membangun rumah sakit lapangan di dekat perbatasannya dengan jalur Gaza. Fasilitas kesehatan ini siap menampung warga Gaza yang terluka akibat serangan Zionis Israel. Rumah sakit lapangan di Sheikh Zayed, Mesir siap digunakan untuk warga Gaza yang terluka. Rumah sakit yang terletak 14 km dari Gaza ini dilengkapi dengan 20 tempat tidur, ruang operasi, dan unit medis tambahan. 3 hunian rumah sakit telah dialokasikan untuk menampung para korban luka Gaza. باصين لهذه المرحلة فقط، لا احنا باصين للسيناريوهات القادمة. ماذا بعد تشغيل المعبر واستقبال المصابين ودخول المساعدات زي ما انتم شايفين النهارده الحمد لله يعني دخل كمية كبيرة جدا من المساعدات. ماذا بعد؟ طب امتى هيتم فتح المعبر للعالقين؟ لا ده هيتم ان شاء الله في خلال ايام بعد استقبال المصابين طبقا للتنسيقات المرحلة الثانية التفاوض اللي بيتم ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب. Perlintasan Rafah antara Mesir dan Gaza telah menjadi gerbang utama untuk mengirimkan pasokan bantuan hingga mengangkut pasien yang terluka. Sementara, otoritas Israel mengonfirmasi bahwa persiapan sedang dilakukan untuk membuka penyeberangan Rafah. Pemirsa, unjuk rasa bela Palestina berujung ricuh di Barcelona, Spanyol. Polisi menahan 15 orang dalam aksi demonstrasi tersebut. Massa di Barcelona turun ke jalan dalam aksi mogok umum pro-Palestina. Aksi tersebut digelar Serikat Buruh Spanyol sebagai solidaritas untuk warga Palestina di Gaza. Para pengunjuk rasa membawa spanduk hingga bendera Palestina sambil meneriakkan yel-yel menentang Israel. Aksi yang awalnya berjalan damai berubah ricuh dengan bentrokan dan pembakaran. Mereka merusak gerai makanan cepat saji, kendaraan polisi, hingga membakar tempat sampah untuk memblokir jalan. 15.000 orang ikut serta dalam demonstrasi tersebut, sementara penyelenggara mengklaim jumlah peserta mencapai 50.000 orang. Sebanyak 15 orang ditangkap oleh polisi Catalonia setelah bentrokan tersebut. 15 warga sipil tewas dan puluhan terluka dalam bentrokan sengit antara pasukan keamanan Taliban dengan militer Pakistan di Kandahar, Afghanistan, Rabu waktu setempat. Ketegangan di perbatasan Afghanistan dan Pakistan kembali menjadi medan perang terbuka saat pasukan keamanan Taliban dan militer Pakistan saling berperang di distrik Spin Boldak, Provinsi Kandahar, Afghanistan. Pertempuran dilaporkan sejak dini hari disertai suara ledakan dan tembakan senjata berat yang mengguncang kawasan penduduk di sekitar perbatasan. Bentrok berujung peperangan ini menambahkan panjang daftar kekerasan di perbatasan dua negara, pemirsa, yang hubungan diplomatiknya terus memburuk.